Matahari yang terik menyengat dan suhu yang tinggi menyebabkan permukaan tanah retak. Saat telapak kaki menginjak tanah yang keras, gelombang panas tiba-tiba akan menyerbu telapak kaki, menyebabkan seorang meneteskan keringat sambil mengumpat pada cuaca yang buruk. Ini jalan kuning yang lebar. Seorang anak muda berpakaian biasa berkeringat deras saat dia berjuang untuk berjalan. Setiap langkah yang diambil anak muda itu menghantam tanah dengan keras, seolah-olah itu bukan kaki tetapi beban seberat 1 ton, serta memercikan awan debu kuning. Jika seseorang melihat lebih dekat, orang akan terkejut melihat bahwa anak muda itu membawa pedang lebar hitam besar di punggungnya. Daripada mengatakan itu adalah pedang lebar tanpa ujung yang tajam, itu mungkin lebih mirip disebut penggaris logam raksasa. Di bagian atas, seolah-olah telah dipotong menjadi 2 oleh pisau, memperlihatkan permukaan horizontal halus seperti cermin. Pada permukaan pedang lebar hitam pekat itu, terdapat pola-pola urat yang aneh dan kabur. Pola-pola urat itu berlanjut hingga ke gagangnya, hampir meliputi setiap inci pedang. Pola-pola ini memberi penguasa itu misteri khusus yang mengalahkan warna hitam pekatnya yang sederhana. Panjang pedang lebar yang mengerikan itu hampir melebihi tinggi anak muda itu. Kombinasi aneh ini menyebabkan para pelancong sesekali melemparkan pandangan penasaran ke arahnya. Setelah berjalan beberapa ratus meter lagi, anak muda itu akhirnya tak sanggup lagi. Seperti kincir angin, mulutnya terus-menerus terengah-engah, mencari udara sambil menyeret kakinya yang terasa berat 1000 pon menuju ke bawah pohon besar di pinggir jalan. Saat anak muda itu mencapai bawah pohon, ia langsung ambruk, wajahnya menghadap ke langit. Dengan kepala menempel di rumput yang dingin, keringat di dahinya mengalir turun seperti sungai kecil. Guru, benda ini terlalu mengerikan. Setelah membawanya di punggungku, doki yang beredar di dalam tubuhku menjadi lambat dan lamban. Selain itu, bukankah benda terkutuk ini terlalu berat? Apa yang seharusnya menjadi perjalanan 1 hari telah menjadi 2 hari. Apalagi kita belum mencapai tujuan kita, ucap Xiaoyan terengah-engah saat dia mengucapkan kata-kata ini. Suaranya sudah agak serak karena terlalu banyak tenaga yang terkuras. Hei, pelatihanmu sudah dimulai secara resmi. Kau tidak mungkin mengira bahwa itu semudah berkeliaran, kan? Karena ini disebut pelatihan keras, kau harus bersiap untuk menikmati perlakuan paling mengerikan. Kehidupan yang nyaman di kota hutan sudah jauh dari jangkauanmu, ucap Yalau. Di dalam cincin, tawa sadis dan tua Yalau bisa terdengar. Mendengar kata-kata ini, Xiaoyan tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya, lalu sedikit mencondongkan tubuhnya ke satu sisi. Dari sudut matanya, dia menatap pedang hitam tanpa bilah di punggungnya dengan ngari. Dia tidak menyangka bahwa benda yang tampak biasa ini akan begitu menakutkan. Tidak hanya membuat doki yang mengalir deras di dalam tubuhnya menjadi lambat, benda itu juga sangat berat sehingga Xiaoyan hampir mematahkan punggungnya saat menggunakan seluruh kekuatannya untuk membuat dokinya mengalir. Selama 2 hari ini, Xiaoyan akhirnya merasakan arti sebenarnya dari kelelahan. Ketika Xiaoyan membawa pedang hitam aneh ini di punggungnya, kekuatan bertarungnya setara dengan Dao Ze yang baru saja maju. Meskipun pedang hitam itu sangat membatasinya, efek pembatasan ini membantu meredakan kekhawatiran Xiaoyan agar kekuatan aslinya tidak diketahui orang lain. Karena dia hanyalah seorang pengembara yang bepergian melalui tempat-tempat yang tidak dikenalnya, akan sangat bodoh jika dia dengan mudah mengungkapkan kekuatan aslinya kepada orang lain. Sambil menggosok cincin penyimpanan di jarinya, sebuah pil hijau muncul di telapak tangannya. Ini adalah pil pemulihan Qi yang cukup efektif yang mampu meningkatkan tingkat pemulihan doki seseorang dalam waktu sangat singkat. Pil itu secara khusus disempurnakan oleh Yalau untuk Xiaoyan beberapa hari sebelum mereka meninggalkan kota hutan. Namun, bahan-bahan yang dibutuhkan untuk pil pemulihan Qi ini sangat langka. Bahkan dengan pengaruh balai lelang meter, hanya bahan-bahan yang cukup untuk 30 pil yang terkumpul. Jadi, biasanya Xiaoyan tidak berani menggunakannya dengan bebas. Namun situasi saat ini tidak memberinya kemewahan untuk berhemat.
Sambil dengan hati-hati menyapu pandangannya ke jalan di dekatnya, Xiaoyan memastikan tidak ada seorang pun di sekitarnya sebelum menelan pil itu di mulutnya dengan sekali teguk. Dia bersandar di pohon sambil menunggu pil itu bereaksi. Meskipun dikatakan bahwa yang terbaik adalah memasuki kondisi latihan untuk mendapatkan efek tertinggi dari pil setelah meminumnya, dalam situasi saat ini, Xiaoyan jelas tidak berada dalam lingkungan terbaik untuk berlatih. Kerumunan orang yang terus-menerus lewat di jalan akan mengganggu pikirannya untuk memasuki kondisi latihan. Sambil perlahan menutup matanya, Xiaoyan yang sangat lelah dapat merasakan dengan jelas otot-ototnya yang babak belur dengan rakus menyerap saripati lembut yang terpancar dari pil itu. Ketika tetes terakhir saripati telah terserap, Xiaoyan merasa seolah-olah sel-sel ototnya disegarkan dengan kekuatan dan sedikit lebih kuat dari sebelumnya. Meskipun latihan kerasnya baru dimulai 2 hari lalu, Xiaoyan memiliki keyakinan penuh dengan mengalahkan dosa bintang 6 jika dia bisa mencabut pedang berat itu dari punggungnya. Sepertinya ada efeknya. Xiaoyan bergumam pada dirinya sendiri sambil menyentuh wajahnya dengan tangannya. Sudut mulutnya tiba-tiba menyeringai saat dia mengulurkan tangannya dengan malas, merasa penuh semangat seolah-olah dia telah dibuat baru dari dalam keluar. Menopang tubuhnya dari tanah, Xiaoyan menepuk-nepuk pedang besar yang aneh dan memberatkan itu dengan perasaan campur aduk antara cinta dan benci sebelum sekali lagi mengambil langkah berat untuk melanjutkan perjalanannya ke tujuan yang kini sudah dekat. Sebelum langit yang berangsur-angsur menjadi gelap, Xiaoyan akhirnya tiba di sebuah kota kecil yang dekat dengan pegunungan binatang ajaib. Kota kecil itu dikenal sebagai kota Kingshan, tetapi karena dekat dengan pegunungan binatang ajaib, kota itu juga dikenal sebagai kota binatang ajaib. Mayoritas penduduk di kota kecil ini secara alami adalah tentara bayaran yang menghabiskan hari-hari mereka dengan memberi makan pedang mereka dengan darah. Para tentara bayaran ini akan membentuk kelompok-kelompok yang berjalan bergandengan tangan di jalan-jalan, mencipratkan ludah mereka ke sana kemari sambil dengan berani mendiskusikan tentang wanita-wanita di kota itu, di mana menemukan minuman keras terkuat dan daerah mana yang memiliki binatang ajaib paling ganas. Xiaoyan berjalan di jalan yang terbuat dari batu kapur sambil membawa pedang besar yang tampak tidak pada tempatnya di punggungnya. Tatapan penasaran secara alami tertarik padanya. Namun, dia mengabaikan tatapan itu sambil menyeka keringat di dahinya serta perlahan mengikuti jalan setapak di sepanjang jalan. Banyak toko bertebaran di kedua sisi jalan, dan dengan lokasinya yang strategis, toko-toko itu bisa dikatakan cukup populer. Xiaoyan melirik toko-toko yang terang benderang itu dengan penuh minat sebelum akhirnya berhenti di sebuah toko bahan obat yang cukup luas. Dia menghentikan langkahnya, bergumam pada dirinya sendiri sebelum sekali lagi melangkah masuk ke toko bahan obat yang bernama Rumah Seribu Obat. Xiaoyan tidak begitu tertarik pada hal-hal seperti senjata atau baju zirah, tetapi ia sangat tertarik pada berbagai bahan obat yang berharga. Selama ia dapat menemukan bahan obat yang berharga, ia lalu akan dapat mengolahnya menjadi berbagai pil penambah tenaga. Pil adalah cara paling praktis untuk bertahan hidup saat bepergian di pegunungan binatang ajaib yang sangat berbahaya. Saat memasuki toko yang luas itu, Xiaoyan menyadari bahwa toko itu terang benderang karena batu cahaya bulan yang tergantung di dinding. Saat ini, toko itu sedang ramai, menyebabkan para pelayan toko menjadi sangat sibuk. Jadi tidak ada seorang pun yang menyambut Xiaoyan saat dia masuk. Meskipun tidak ada penyambutan, Xiaoyan diam-diam merasa sangat senang. Pandangannya perlahan menyapu meja panjang transparan hingga tiba pada kotak kiok kecil dan sedikit tercengang dengan apa yang ditemukannya. Obat penyembuh? Mungkin gak ada seorang alkemis di sini, ucap Xiaoyan bergumam dengan heran sambil menatap kosong pada deskripsi tertulis di bawah botol kiok kecil itu. Sambil menggelengkan kepalanya, tatapan Xiaoyan terus bergerak. Tetapi ketika dia melihat semua barang di meja panjang, dia menggelengkan kepalanya dengan kecewa. Meskipun ada beberapa bahan obat kelas menengah, bahan-bahan itu tidak terlalu berguna bagi Xiaoyan sekarang. Saat Xiaoyan bersiap pergi dengan tangan hampa,
Pandangannya yang acak tiba-tiba terhenti. Tatapan Xiaoyan menembus etalase transparan dan menatap tajam ke sebuah benda kuning muda di sudut. Setelah beberapa lama, dia menjilat bibirnya dan berjalan santai ke arah benda itu, memiringkan kepalanya untuk sekali lagi mengamati benda kuning muda itu. "Bisakah kamu membantuku mengeluarkan benda ini?" ucap Xiaoyan. Sedikit demi sedikit menarik kembali tatapan serakah dan gembiranya, Xiaoyan mengangkat kepalanya ke arah seorang asisten toko pria dan berkata sambil tersenyum. Setelah dipanggil, asisten toko muda itu melirik ke arah Xiaoyan yang berpakaian sederhana sebelum melirik barang yang dimintanya. Setelah mengetahui bahwa itu adalah sari teratai kuning yang paling rendah mutunya, asisten toko muda itu mengerutkan bibirnya dengan tidak sabar. Dengan wajah kaku, dia mengambil barang itu dari etalase. "Esensi teratai kuning, bahan obat tingkat rendah, 100 emas," ucap pria itu. Tidak peduli dengan sikap pilih kasih asisten toko itu, Xiaoyan mencibir dalam hatinya. Dia menerima apa yang dianggap sebagai esensi teratai kuning yang paling rendah nilainya dan diam-diam menggerakkan kuku jarinya dengan lembut ke permukaan esensi teratai kuning. Sedikit warna merah darah gelap terungkap dari permukaan yang agak kuning. Saat dia menatap warna merah gelap yang hampir tersembunyi, sudut mata Xiaoyan sedikit berkedut. Tak lama kemudian, berusaha untuk mengungkapkan niatnya, dia menggosok hidungnya sambil menghirup dalam-dalam aroma darah yang aneh di jarinya. Segera, kemegahan luar biasa muncul di kedalaman matanya. "Benar saja, itu adalah esensi teratai darah," ucap Yalau. Saat jantung Xiaoyan berdetak cepat karena kegembiraan, suara Yalau yang sedikit terkejut tiba-tiba bergema dalam pikiran Xiaoyan. "Bocah kecil, keberuntunganmu cukup lumayan. Kamu benar-benar berhasil menemukan ramuan obat langka," ucap Yalau. Esensi teratai darah merupakan bahan obat bermutu tinggi yang sangat langka. Bahan obat semacam ini biasanya tumbuh bersama esensi teratai kuning. Kelangkaannya dan penampilannya yang mirip dengan esensi teratai kuning membuat orang tidak mengenalnya karena kesulitan membedakan keduanya. Jika Yalau tidak berseru ketika Xiaoyan pertama kali melihat benda ini, orang awam seperti dia tidak akan pernah bisa mengetahui bahwa benda yang tampak biasa ini sebenarnya adalah bahan obat langka yang selama ini dicarinya. Esensi teratai darah juga merupakan salah satu bahan obat utama dalam pembentukan pil esensi teratai darah. Ketika berbicara tentang pil esensi teratai darah, perlu juga disebutkan tentang teknik aneh mantra api yang dipraktikkan oleh Xiaoyan. Perlu diketahui bahwa evolusi mantra api memerlukan konsumsi api surgawi. Namun, menelan api surgawi bukanlah sesuatu yang aman. Api surgawi sangat ganas dan juga memiliki sifat merusak yang mengerikan. Bahkan logam khusus yang terkenal karena kekerasannya tidak akan mampu menahan suhu tinggi api surgawi, apalagi tubuh seseorang. Oleh karena itu, untuk berhasil memasukkan api surgawi ke dalam tubuh dan memurnikannya, lalu menyerapnya, beberapa hal yang sangat rumit harus dipersiapkan. Pil esensi teratai darah ini adalah yang paling penting di antara semuanya. Setelah mengonsumsi pil esensi teratai darah, lapisan darah aneh akan terbentuk di permukaan tubuh seseorang. Lapisan darah ini dapat menahan paparan panas ekstrim. Hanya dengan bantuannya, seseorang dapat mendekati api surgawi dan mencari kesempatan untuk melakukan langkah berikutnya. Xiaoyan telah mencoba mencari barang-barang penting yang Yalau katakan kepadanya di kota Wutan, tetapi tidak berhasil. Dia tidak menyangka bahwa tidak lama setelah mencapai tempat baru, dia akan beruntung menemukan esensi teratai darah yang langka ini. Kekuatan mental Xiaoyan yang luar biasa memungkinkannya untuk sepenuhnya menyembunyikan kebahagiaan yang luar biasa di dalam hatinya. Dan di bawah tatapan mata asisten toko yang tidak sabar, ia secara acak memainkan esensi teratai darah di depannya. Setelah terdiam beberapa saat, ia tersenyum dan bertanya, "Apakah masih ada esensi teratai kuning di tempat ini? Aku ingin membelinya dalam jumlah besar," ucap Xiaoyan. Mendengar ini, asisten toko itu sedikit terkejut. Dia melirik Xiaoyan dengan curiga. Meskipun esensi teratai kuning hanya dihargai 100 emas per buah, jika dibeli dalam jumlah besar, harganya tetap akan sangat mahal. Setelah tatapan curiganya beralih ke cincin di jari Xiaoyan,
kekhawatiran di wajah asisten toko itu segera menghilang dan digantikan dengan senyum menyanjung. "Tuan, mohon tunggu sebentar. Saya akan segera pergi dan mengambilnya," ucap pria itu. Xiaoyan mengaku sambil tersenyum. Dia tidak lagi memfokuskan perhatiannya pada esensi teratai darah yang langka di tangannya. Sebaliknya, dia mencari-cari benda lain di atas meja, bersikap seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Tidak lama setelah asisten toko itu pergi, dia buru-buru kembali dan meletakkan kotak kayu kecil yang dibawanya di atas meja. Dia tersenyum dan berkata, "Tuan, ada 53 esensi teratai kuning di sini. Apakah Anda berencana untuk membelinya semuanya?" ucap pria toko tersebut. Xiaoyan tersenyum tetapi tidak menjawab. Pandangannya menyapu esensi teratai kuning di dalam kotak kayu. Sesaat kemudian, kekecewaan melintas di matanya. Dia tidak menemukan esensi teratai darah kedua di antara esensi teratai kuning. Xiaoyan mendesah kecewa di dalam hatinya, tetapi tetap tersenyum. Dari dalam kotak, ia memilih secara acak lebih dari 20 potong sebelum meletakkan esensi teratai darah di antara potongan-potongan itu. Sambil menghadap asisten toko, ia berkata, "Bantu aku mengepak ini dan menghitungnya," ucap Xiaoyan. "Tuan, total tagihannya adalah 2.400 koin emas." Asisten toko itu mengumumkan harganya setelah menghitung jumlah esensi teratai kuning dengan tatapan yang menyapu. Xiaoyan menganggukkan kepalanya sedikit dan mengangkat jarinya. Ia menyerahkan kartu hijau pucat berisi 50.000 koin emas yang muncul di tangannya kepada asisten toko sebelum buru-buru menyimpan seikat esensi teratai kuning ke dalam cincin penyimpanannya. Seketika, ia merasa sangat lega. Setelah hening sejenak, Xiaoyan tiba-tiba menghadap asisten toko yang sedang menghitung pembayaran dan bertanya, "Apakah esensi teratai kuning di sini berasal dari pegunungan binatang iblis?" ucap Xiaoyan. "Itu benar. Pegunungan binatang iblis penuh dengan tanaman obat. Rumah 1000 obat kami memiliki tim sendiri untuk mengumpulkan tanaman obat. Namun, setiap kali kami memasuki pegunungan binatang iblis, kami harus menghabiskan banyak uang untuk menyewa tentara bayaran sebagai penjaga," ucap asisten toko itu. Setelah menyelesaikan transaksi, dengan senang hati menjawab sambil mengembalikan kartu itu kepada Xiaoyan. Xiaoyan menyimpan barang-barangnya dan mengangguk sedikit. Dia bersiap untuk pergi ketika dia menyadari ada keributan tiba-tiba di pintu masuk toko obat. Wah, ternyata itu adalah dokter peri. Indah sekali, pinggangnya ramping sekali. Dasar bodoh, kau ingin mati? Lebih dari separuh tentara bayaran di kota Kingsan telah diselamatkan oleh dokter peri. Jika ada yang mendengarmu, kau mungkin akan kehilangan lidahmu. Dua orang pria yang berdiri tak jauh dari Xiaoyan tengah berbincang ketika salah satu dari mereka mengucapkan kata-kata kasar, namun temannya segera menghentikannya dengan omelan pelan. "Maaf, aku hanya bicara omong kosong." Merasakan tatapan tidak bersahabat dari orang-orang di sekitarnya, lelaki itu sedikit memucat dan dengan wajah malu buru-buru melarikan diri dari toko obat bersama temannya. Dokter peri itu, apakah dia punya reputasi yang hebat di sini? Xiaoyan agak terkejut dengan percakapan kedua pria itu dan reaksi para tentara bayaran. Berdiri agak jauh, dia memiringkan kepalanya dan nyaris tidak melihat sosok wanita dalam gaun putih melalui celah-celah kerumunan. Setelah kerumunan bubar, Xiaoyan akhirnya berhasil melihat dengan jelas wajah wanita yang dikerumuni kerumunan itu. Wanita itu menggunakan gaun putih pucat. Dia tidak terlalu cantik, tetapi juga masih bisa disebut kecantikan yang tidak biasa. Wajahnya yang tersenyum tipis memancarkan aura segar yang unik dan sangat meningkatkan pesonanya. Tatapan Xiaoyan menyapu tubuh wanita itu sebelum akhirnya mendarat di pinggang sempit yang diikat sabuk hijau. Keheranan melintas di matanya. Di antara para wanita yang dikenal Xiaoyan, Sun Er adalah yang paling mempesona dengan kecantikan dan misteriusnya yang tak ada duanya. Yafi adalah wanita penggoda yang memukau dan mempesona. Sedangkan Xiaoyu memiliki kaki yang panjang dan seksi yang membuat mata Xiaoyan tidak bisa berhenti menatapnya setiap kali melihatnya. Namun di sisi lain, wanita berpakaian putih yang ada di depannya adalah yang memiliki pinggang yang paling ramping dan paling halus,
Sioyan menenjakkan bibirnya dan merasa takjub. Di sampingnya, asisten toko tertawa pelan. Dokter Peri adalah seorang tabib yang secara khusus dipekerjakan oleh rumah 1000 obat kami. Ada banyak orang di seluruh kota Kingsan yang menyukainya. Jika Dokter Peri menemani kami saat kami pergi ke pegunungan binatang iblis untuk mengumpulkan tanaman obat, para tentara bayaran akan menurunkan upah mereka seminimal mungkin, dan terkadang bahkan saling berebut posisi yang tersedia, ucap pria toko itu. Seorang tabib. Mendengar ini, Sioyan tertegun sejenak dan langsung bertanya, "Bukankah dia seorang alkemis?" ucap Sioyan. Seorang dokter dapat dianggap sebagai sejenis alkemis, tetapi mereka jauh lebih rendah kualitasnya jika dibandingkan dengan alkemis. Lagi pula, mereka tidak dapat benar-benar memurnikan obat apapun. Yang dapat mereka lakukan hanyalah menggunakan api biasa untuk mencampur berbagai bahan obat dan memperoleh efek penyembuhan. Jika dibandingkan dengan obat yang dimurnikan oleh seorang alkemis, obat semacam itu memiliki mutu yang jauh lebih rendah. Jadi, pada dasarnya semua dokter ingin menjadi seorang alkemis, tetapi banyak yang gagal melakukannya bahkan setelah menghabiskan seluruh hidup mereka untuk mencoba. Masalah utamanya terletak pada afinitas unsur mereka dan kurangnya bimbingan. Setelah melihat betapa dia disambut serta obat penyembuh di atas meja, Sioyan awalnya mengira dia adalah seorang alkemis. Jika menjadi seorang alkemis semudah itu, pekerjaan itu tidak akan begitu langka dan berharga. Asisten toko itu berkata tanpa daya. Sioyan mengangkat bahunya, terlalu malas untuk melanjutkan pertanyaannya. Dia menatap wanita bergaun putih yang telah duduk di kursinya dan merawat pasiennya yang terluka. Dia menyentuh dagunya dan mengakui pada dirinya sendiri bahwa senyum ramah yang ditunjukkan oleh Dokter Peri saat dia merawat yang terluka sangat menyentuh. Tidak heran, para tentara bayaran yang biasanya galak ini bertindak seperti domba kecil yang jinak di depannya. Setelah berdiri di tempat yang sama dan melihat lagi pemandangan indah seperti lukisan di hadapannya, Sioyan keluar dari rumah 1000 obat ini. Dia berjalan di jalan sebentar sebelum melirik langit yang mulai gelap dan secara acak menemukan sebuah penginapan di ujung jalan. Dia menyewa sebuah kamar dan pergi. Di dalam kamar, dia sedikit menekuk kakinya dan menghembuskan nafas berat. Sambil memegang erat gagang pedang berat di punggungnya dengan telapak tangannya, dia mengangkatnya dari punggungnya sambil mengerang pelan dan dengan hati-hati menyandarkannya di sisi tempat tidur. Meskipun Yalau pernah berkata, Sioyan tidak dapat mencabut pedang berat itu bahkan saat ia sedang tidur, Sioyan saat ini sama sekali tidak memiliki kemampuan untuk melakukannya. Oleh karena itu, Yalau mengizinkannya mencabutnya sementara saat sedang tidur. Segera setelah pedang berat aneh itu meninggalkan tubuhnya, Sioyan dapat merasakan bahwa doki di dalam tubuhnya seperti sungai air, mengalir dengan cepat dan dahsyat di dalam tubuhnya. Sioyan perlahan menghembuskan nafas. Semua pori-pori di tubuhnya tiba-tiba terbuka. Perasaan nyaman itu membuat Sioyan berteriak gembira. Perasaan menjadi kuat secara tiba-tiba ini sungguh memuaskan. Sambil memutar bahunya yang sakit, Sioyan mengeluarkan segebok besar esensi teratai kuning yang baru saja dibelinya. Dari dalam, ia mengambil esensi teratai darah dan dengan hati-hati meletakkannya ke dalam kotak giok putih yang diambilnya dari cincin penyimpanan. Sedangkan untuk esensi teratai kuning yang tersisa, Sioyan hanya membuangnya secara acak ke dalam cincin penyimpanan. Sekarang esensi teratai darah akhirnya ada di tanganku. Yang kurang hanyalah rumput roh api es dan inti monster atribut es peringkat keempat sebelum aku bisa memurnikan pil teratai darah, ucap Sioyan. Sambil menepuk-nepuk kotak giok di tangannya, Sioyan menyeka mulutnya dan mendesah. Sepertinya aku akan sibuk di masa depan. Hanya mencari bahan obat untuk pil teratai darah saja sudah membuatku sangat pusing. Sayangnya, berhasil memurnikan api surgawi bukanlah tugas yang mudah, ucap Sioyan. Sioyan menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Tubuhnya yang sakit akhirnya terbaring di tempat tidur. Malam berlalu dengan tenang. Ketika langit mulai cerah keesokan paginya,
Xiaoyan yang sedang tidur membuka matanya tepat waktu. Selama periode hidup di alam liar ini, ia berhasil menyetel jam internalnya dengan akurat. Setelah semalaman suntuk tidur, rasa lelah yang bersumber dari dalam tubuhnya telah benar-benar sirna dan tergantikan oleh tenaga yang luar biasa. Dari tempat tidurnya, ia duduk dan menyilangkan kakinya, berpose seperti sedang berlatih sebelum kembali memejamkan mata. Pagi-pagi sekali adalah waktu terbaik untuk melatih dokinya. Selain itu, latihan doki seperti mendayung perahu melawan arus. Jika seseorang tidak maju, ia akan tertinggal. Hanya dengan tekun, seseorang dapat dengan benar-benar berhasil. Seiring dengan nafas Xiaoyan yang semakin teratur, udara tenang di sekitarnya tiba-tiba bertindak seperti gelombang saat mulai berosilasi, memancarkan aliran doki yang terus-menerus. Setelah latihan keras hari sebelumnya, kulit Xiaoyan menjadi seperti spons. Selama bagian manapun dari kulitnya bersentuhan dengan doki di sekitarnya, pori-porinya akan terbuka dan dengan rakus menelan aliran doki terus-menerus. Sementara pori-porinya dengan rakus menelan doki, sebagian besar doki di sekitar Xiaoyan dihisap ke dalam tubuhnya melalui nafasnya. Kemudian, mereka melewati beberapa jalur ki yang dipilih secara khusus yang telah ditentukan sebelumnya oleh metode ki. Baru kemudian disempurnakan dan perlahan-lahan disimpan oleh Xiaoyan ke dalam siklon kecil yang selalu menggantung di dalam dirinya. Latihan doki berlangsung selama lebih dari 1 jam. Baru ketika ruangan itu sepenuhnya diterangi oleh sinar matahari yang masuk melalui jendela, Xiaoyan akhirnya berhenti dan mengubah posisinya. Nafas perlahan-lahan dikeluarkan. Mata hitam Xiaoyan berangsur-angsur terbuka dan cahaya kuning pucat melintas di dalamnya sebelum kemudian menghilang ke bagian terdalam matanya. Dengan kecepatan seperti ini, aku mungkin bisa menjadi dosa bintang 5 dalam waktu setengah tahun. Tanpa diduga, latihan keras ini sangat efektif, ucap Xiaoyan lalu merenggakan tubuhnya dengan malas, dan setelah mendengar suara tulang retak dari dalam tubuhnya, sebuah senyum muncul di wajah Xiaoyan. Hari ini, aku akan memasuki pegunungan binatang ajaib, gumam Xiaoyan. Setelah melompat dari tempat tidur, Xiaoyan mencuci mukanya sebentar di kamarnya sebelum berjalan kembali ke samping tempat tidur dan menatap tanpa daya ke arah pedang lebar hitam aneh itu. Sambil menekuk kakinya sedikit, Xiaoyan menghela nafas dalam-dalam. Lengannya sedikit ditekuk dan seperti cakar elang, menjegram gagang pedang dengan kuat. Kakinya menginjak tanah dengan keras sambil berseru dengan suara rendah, "Bangun!" Dengan doki Xiaoyan yang berputar di sekeliling mereka, kekuatan lengannya cukup untuk menebang pohon besar. Namun, ketika kekuatan semacam itu digunakan pada pedang besar, itu hampir tidak cukup untuk mengangkatnya perlahan dari tanah. Xiaoyan membungkukkan punggungnya ke depan. Wajahnya sudah merah dan nafasnya mulai tersengal-sengal. Dengan teriakan pelan lainnya, pedang besar itu akhirnya terlempar ke punggungnya. Hal itu langsung menyebabkan tubuhnya jatuh ke tanah. Untungnya, Xiaoyan sudah siap. Dia mengatupkan giginya dan sesaat kemudian tubuhnya perlahan tegak. "Sial, ini terlalu menakutkan," kata Xiaoyan dengan getir sambil menyeka keringat dingin di dahinya. Setelah menepuk telapak tangannya pada pedang hitam besar itu, Xiaoyan sekali lagi melangkah keluar dari kamarnya. Setelah beradaptasi selama beberapa hari, ia tidak lagi membuat tanah bergetar setiap kali ia melangkah sambil membawa pedang besar di punggungnya. Di dalam pegunungan binatang ajaib berkeliaran memenuhi tempat itu dengan bahaya. Berjalan sendirian di dalamnya akan dengan mudah menarik serangan dari binatang ajaib ini. Oleh karena itu, selain mereka yang sangat kuat, sebagian besar tentara bayaran membentuk kelompok sebelum memasuki pegunungan binatang ajaib. Dengan kekuatan Xiaoyan saat ini, dia paling-paling hanya bisa menangani binatang ajaib tingkat 1. Oleh karena itu, dia tidak memiliki kemampuan untuk berlari-lari di dalam pegunungan binatang ajaib sendirian. Tentu saja, ini hanya benar jika dia mengesampingkan campur tangan Yalau untuk membantunya. Namun, Yalau telah berkata pada hari pertama latihan kerasnya bahwa selama masa latihan ini, kecuali nyawa Xiaoyan benar-benar terancam,
dia tidak akan campur tangan untuk menyelesaikan masalah apapun. Dengan kata lain, di hari-hari mendatang, bahkan jika Xiaoyan memiliki Yalau sebagai kartu truf, dia tidak dapat menggunakannya dengan sembarangan. Semua masalah yang dihadapinya harus diselesaikan sendiri terlebih dahulu. Meskipun Xiaoyan merasa frustasi dengan hal ini, ia hanya bisa menerimanya tanpa daya. Ia tahu bahwa tindakan Yalau itu muncul karena takut Xiaoyan akan kehilangan kewaspadaan dan rasa bahayanya di bawah perlindungan Yalau. Seekor anak elang yang selalu bersembunyi di bawah bayang-bayang sayap ibunya tidak akan pernah belajar apa artinya kebebasan sejati. Hanya melalui bahaya, potensi seseorang akan meledak dan kemudian terbang tinggi. Yalau tidak ingin Xiaoyan menjadi bayi elang yang hanya tahu cara bersembunyi di balik punggung orang lain. Oleh karena itu, ia harus membiarkan Xiaoyan memahami posisinya saat ini. Setelah berjalan sampai ke ujung jalan, Xiaoyan tiba di pintu keluar lain dari kota. Pintu keluar ini mengarah ke pegunungan binatang ajaib. Di pintu keluar kota, ada banyak tentara bayaran yang berkumpul. Ada suara-suara yang berteriak satu demi satu, terus-menerus memanggil para tentara bayaran yang hanya sendirian dan ingin memasuki pegunungan binatang ajaib. Para tentara bayaran di kota kecil itu terbagi menjadi 3 kategori. Kategori pertama adalah perusahaan tentara bayaran dengan aturan yang ketat. Hanya ada 3 kelompok seperti itu di kota Kingsan, dan masing-masing beranggotakan sekitar 100 orang. Sebagian besar anggotanya setidaknya memiliki kekuatan dosa, dan pemimpin dari masing-masing dari ketiga kelompok itu adalah dosi yang kuat. Dapat dikatakan bahwa kelompok-kelompok ini termasuk di antara pasukan terkuat di kota Kingsan. Tipe kedua terdiri dari tim tentara bayaran yang dibentuk pada menit terakhir. Tim semacam ini akan dibubarkan setelah menyelesaikan misi. Kepercayaan mereka satu sama lain serta kemampuan mereka untuk bekerja sama tidak dapat dibandingkan dengan perusahaan tentara bayaran formal. Tipe ketiga, tentara bayaran terdiri dari tentara bayaran yang hanya satu individu, alias sendiri. Namun orang-orang ini seringkali memiliki beberapa kartu truf tersembunyi. Para tentara bayaran yang saat ini berteriak-teriak di pintu masuk kota kecil itu termasuk tipe kedua. Berdiri di salah satu sudut, Xiaoyan tidak langsung bergabung dengan tim tentara bayar manapun. Sebaliknya, dia diam-diam mengamati kelompok mana yang lebih profesional. Bagaimanapun, di dalam pegunungan binatang ajaib, kelalaian apapun dapat menyebabkan kematian mereka. Tepat saat Xiaoyan sedang mencari tim yang memuaskan, keributan meletus di pintu masuk kota kecil itu. Teriakan gembira bergema. Rumah 1000 obat berencana memasuki pegunungan binatang ajaib untuk mengumpulkan tanaman obat. Yang akan menemani mereka adalah dokter peri. Hanya ada 50 slot. Bagi mereka yang memiliki dosis bintang 2 ke atas, harap segera bergegas. Teriakan keras itu membuat pintu masuk yang berisik ke kota kecil itu menjadi sunyi. Sesaat kemudian, semua orang saling berhadapan. Para tentara bayaran yang mengira mereka memenuhi persyaratan segera bergegas menuju pria parubaya dari rumah 1000 obat. Sambil menatap kosong ke arah tentara bayaran yang tiba-tiba tergesa-gesa, Xiaoyan mengadepkan matanya. Setelah hening sejenak, dia juga bergegas maju dan bergabung dengan kerumunan. Dengan begitu banyak orang yang memasuki pegunungan binatang ajaib sebagai satu kelompok, binatang ajaib biasanya pasti tidak akan berani menyerang mereka begitu saja, sehingga meningkatkan peluang mereka untuk bertahan hidup. Selama ia dapat menemukan tempat pelatihan yang terpencil dan aman selama perjalanan, ia dapat dengan mudah dan yakin untuk meninggalkan tim. Apa yang didengarnya dari asisten toko di rumah 1000 obat kemarin memang benar. Nama dokter peri lebih efektif daripada apapun di kota Kingsan. 50 slot itu telah menyebabkan orang-orang berebut. Namun, Xiaoyan berhasil menggunakan tubuh kecilnya untuk menyelinap melalui celah-celah kerumunan dan sampai ke depan. Masih ada satu posisi lagi. Pria parubaya itu tersenyum kepada kerumunan yang berdesakan sambil melambaikan gulungan keterampilan di tangannya. "Aku," seorang pria muda berkata dengan suara yang agak lembut. Dia sedikit terengah-engah
saat berjalan menuju pria parubaya itu. Sambil menatap pemuda di depannya yang baru berusia 17 atau 18 tahun, pria parubaya itu membeku. Dia langsung tersenyum dan berkata, "Anak kecil, kriteria kita adalah bintang 2 doze." Ucap pria parubaya itu menekankan 4 kata terakhir. Jelas, dia tidak percaya bahwa pemuda di usia remajanya ini telah mencapai persyaratan ini. Dari mana anak ini berasal? Membuat masalah padahal jenggotnya belum tumbuh. Minggirlah, tubuh kecil, jangan buang-buang waktu kita. Melihat tempat terakhir direbut seorang pemuda, para tentara bayaran di sekitarnya langsung berteriak marah. Xiaoyan mengabaikan omelan itu sambil melangkah maju 2 langkah. Ia berdiri sejajar dengan pohon yang tingginya 2 lengan. Tinjunya tiba-tiba mengencang dan dauki berwarna kuning pucat membentuk lapisan di atasnya seperti tirai cahaya. Kemudian, sambil berteriak pelan, Xiaoyan menghantamkan tinjunya dengan kejam ke batang pohon, melepaskan kekuatan dahsyat di tangannya. Mengikuti suara yang jelas itu, pohon yang tebal dan kuat itu tumbang ke tanah di depan mata semua orang dan juga mengangkat debu-debu dari tanah. "Apakah ini cukup?" ucap Xiaoyan. Sambil menepuk-nepuk tangannya, Xiaoyan bertanya kepada pria parubaya yang tertegun. "Bocah kecil, kau memang punya bakat yang hebat. Mampu mencapai doze bintang 2 di usiamu, sungguh jenius." Sambil menganggukkan kepalanya dengan takjub, pria parubaya itu berbicara kepada Xiaoyan sambil tersenyum. "Baiklah, tempat terakhir ini milikmu. Bayarannya 500 koin emas dan tugasmu adalah mengawal tim pengumpul obat rumah 1000 obat. Aku akan membayarmu setengahnya terlebih dahulu. Setengahnya lagi akan dibayar saat kita kembali," ucap pria parubaya itu. "Baiklah." Xiaoyan tersenyum sambil mengangguk. Dia tidak tertarik dengan imbalan 500 koin emas. Yang dia butuhkan adalah tim untuk membantunya menemukan tempat yang aman untuk berlatih. Setelah melihat bahwa tempat terakhir telah diambil oleh bocah kecil tak dikenal ini, para tentara bayaran di sekitarnya segera mulai bubar. Namun, saat mereka pergi, mereka tidak lupa melemparkan tatapan penasaran kepada Xiaoyan. Bakat hebat yang dibutuhkan untuk menjadi doze bintang 2 pada usia 17 atau 18 tahun merupakan sesuatu yang langka di kota Kingsan. Sekelompok besar orang berjalan melalui hutan yang sunyi. Ada banyak pasang mata waspada yang harus mengamati tempat-tempat gelap tersembunyi di hutan sekitarnya, sementara tangan-tangan mencengkram erat berbagai senjata di pinggang, serta siap menghadapi kejadian yang tiba-tiba. Sebagai tentara bayaran veteran yang telah bertahan hidup di pegunungan binatang ajaib selama bertahun-tahun, meskipun banyak dari mereka yang bekerja sama untuk pertama kalinya, mereka masih mampu menjaga pemahaman dasar satu sama lain. Ketika mereka bertukar pandang sebentar, mereka dapat mengenali tanda-tanda keselamatan dan bahaya dari mata pihak lain. Berat pedang hitam besar itu dan kemampuannya yang aneh untuk menekan Doki menyebabkan Xiaoyan kesulitan untuk bergerak. Setiap kali kakinya menginjak tanah, kakinya akan terbenam ke dalam tanah yang lunak. Setelah bergerak dalam jarak yang pendek dengan cara ini, ia mulai terengah-engah dan berkeringat. Xiaoyan menyeka keringat di wajahnya dan berbalik untuk menatap tim pengumpul ramuan obat rumah 1000 obat yang dijaga ketat. Setelah menyapukan pandangannya ke seluruh tim secara acak, pandangannya akhirnya tertuju pada wanita berpakaian putih di tengah yang tampak seperti bulan yang dimahkotai oleh bintang-bintang. Pada saat itu, si cantik rapuh yang dikenal sebagai Dokter Peri itu secara kebetulan menegakkan punggungnya sambil menyeka butiran keringat yang terkumpul di dahinya. Nafasnya yang ringan mencari udara, bersama dengan wajahnya yang cantik, membentuk gambaran keindahan yang lembut. Melihat Dokter Peri menunjukkan gambar seperti itu, beberapa tentara bayaran di sekitarnya menjadi nekat untuk membawanya langsung ke tempat tujuan. Namun, mereka tahu bahwa meskipun mereka ingin membawanya, Dokter Peri akan menolak tawaran mereka sambil tersenyum. Ketika pandangan semua orang tertuju pada Dokter Peri, seorang pemuda tampan yang penuh senyum menjauh dari kelompok tentara bayaran.
dia menundukkan kepalanya dan mengatakan sesuatu kepada Dokter Peri. Setelah percakapan singkat, sang Dokter Peri hanya tersenyum dan menggelengkan kepalanya sebelum melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki. Meskipun ditolak oleh Dokter Peri, pemuda itu tidak menunjukkan sedikit pun kemarahan di wajahnya. Sebaliknya, dia tersenyum tipis, melambaikan tangannya sambil berseru, "Anggota tentara bayaran kepala serigala, kita segera akan memasuki pegunungan binatang ajaib. Jangan mengacau," ucap pemuda itu. "Baiklah, Tuan Muda." Mendengar panggilan pemuda itu, puluhan pria besar di sekitarnya langsung menjawab serempak. Nada bicaranya yang tegas mengundang banyak pandangan dari samping. Bahkan Dokter Peri kecil pun menoleh ke belakang. Merasa sangat puas dengan tanggapan itu, pemuda itu tersenyum tipis dan mempercepat langkahnya untuk mengejar Dokter Peri. Berjalan di sampingnya, dia dengan antusias memberinya perlindungan dari dekat. Sialan, yang dia andalkan hanyalah posisi ayahnya sebagai kepala perusahaan prajurit bayaran kepala serigala. Apakah dia pikir dia bisa memenangkan hati Dokter Peri hanya karena ini? Menatap pemuda yang bisa mendekati Dokter Peri dan berbicara dengannya, salah satu prajurit bayaran di samping Xiaoyan segera berdebat dengan suara penuh kecemburuan. Xiaoyan menyipitkan matanya dan mengalihkan pandangannya ke pemuda itu. Pandangannya akhirnya tertuju pada lencana di dada pemuda itu. Di atasnya ada ukiran kepala serigala dengan satu mata. Sambil mengalihkan pandangannya ke pemuda itu, Xiaoyan melihat 30 lebih tentara bayaran dengan lencana yang sama dan mengerjap. Tampaknya kelompok itu adalah bagian dari tentara bayaran kepala serigala, serta merupakan salah satu dari 3 perusahaan tentara bayaran besar di kota Kingsan. Melihat besarnya perlindungan yang diberikan oleh tentara bayaran kepala serigala kepada anggota tim pengumpul tanaman obat, jelaslah bahwa mereka secara khusus disewa oleh Rumah Seribu Obat untuk memberikan perlindungan. Selain itu, tampaknya kepercayaan yang diberikan Rumah Seribu Obat kepada tentara bayaran kepala serigala jauh lebih besar daripada yang diberikan kepada tentara bayaran lainnya. Jika tidak, Rumah Seribu Obat tidak akan membiarkan mereka menjadi pengawal pribadi mereka. Xiaoyan perlahan menarik pandangannya. Dia tidak tertarik pada pemuda dan Dokter Peri itu. Karena itu, dia hanya menggelengkan kepalanya dan dengan langkah kakinya yang berat, sekali lagi melangkah menuju pegunungan binatang ajaib. Segala sesuatunya tenang di luar pegunungan binatang ajaib. Namun, tidak lama setelah para tentara bayaran kepala serigala memasuki pegunungan binatang ajaib, serangan skala kecil oleh binatang ajaib terjadi di depan mata Xiaoyan. Para penyerangnya adalah 3 binatang sihir peringkat pertama yang dikenal sebagai ular es merah. Binatang sihir ini sering muncul di tepi pegunungan binatang sihir dan ia memiliki atribut es, serta di dalamnya terdapat racun es. Jika seseorang tidak diobati dalam waktu setengah hari setelah keracunan, racun ini akan membekukan darah di dalam tubuh korban dan mengakibatkan kematian. Binatang ajaib peringkat ketiga, ular es merah, tergantung di 3 cabang. Dengan kecepatan kilat, mereka mengejutkan para tentara bayaran. Dengan cepat dan mudah meracuni 3 anggota mereka. Seketika, wajah ketiga anggota itu berubah pucat pasi. Kaki dan tangan mereka menjadi dingin saat mereka pingsan. Menyadari bahwa mereka tengah diserang, semua orang langsung membalas dengan marah. Sesaat kemudian, 3 binatang ajaib tingkat 1 itu dibunuh oleh sekelompok tentara bayaran itu. Setelah tidak menemukan inti monster di dalam mayat mereka, para tentara bayaran itu hanya bisa menghela nafas dan sedikit menyesal. Di alam liar adalah hal yang umum untuk menderita luka serius dan tidak diberi hadiah setelah membunuh binatang ajaib. Jadi, mereka tidak punya banyak harapan untuk menemukan apapun. Setelah ular es merah terbunuh, ketiga tentara bayaran yang terkena racun es segera dipindahkan ke belakang tempat tim pengumpul ramuan medis berkumpul, agar Dokter Peri dapat secara pribadi mengeluarkan racun dari tubuh mereka. Dengan adanya serangan ular es merah, kelompok tentara bayaran menjadi lebih berhati-hati. Meskipun demikian, mustahil untuk sepenuhnya menghindari binatang ajaib di pegunungan binatang ajaib yang memang dihuni oleh binatang ajaib. Selama setengah kilometer berikutnya yang ditempuh kelompok itu, mereka diserang oleh 3 gelombang binatang ajaib.
Untungnya, jumlah tentara bayaran lebih banyak daripada jumlah binatang ajaib dan mereka berhasil menangkis 3 serangan itu dengan mengorbankan lebih banyak tentara bayaran yang menderita luka ringan. Sebagai bagian dari kelompok di garis depan, Xiaoyan tidak dapat menghindari berpartisipasi dalam salah satu pertempuran. Namun, dalam konfrontasi langsung dengan binatang sihir peringkat pertama, ia harus membayar harga berupa tangan yang mati rasa. Melihat binatang ajaib yang licik itu melarikan diri setelah serangan sia-sia Xiaoyan menggertakkan giginya dengan marah. Jika bukan karena doginya yang ditekan oleh pedang besar itu, dia pasti telah membunuh binatang ajaib itu. Meskipun ia membiarkan binatang ajaib itu lolos, kekuatan yang ditunjukkan Xiaoyan telah membuat para tentara bayaran di sekitarnya menatapnya dengan kagum. Adik kecil, kamu cukup kuat. Kamu benar-benar mampu bertahan melawan macan tutul ekor ular yang terkenal akan kekuatannya. Menjadi begitu kuat di usia muda, aku tidak bisa membayangkan betapa kuatnya dia di masa depan. Orang ini seharusnya menjadi Dao Bintang 2 termuda di kelompok ini kan? Melihat kekuatannya, sepertinya itu benar. Sorak-sorai tentara bayaran di sekitar menyebabkan keributan kecil di dalam kelompok itu. Ketika tatapan para tentara bayaran itu jatuh pada pemuda dengan pedang besar itu, tatapan bertanya mereka tergantikan oleh sesuatu yang lain di mata mereka. Dalam lingkaran ini, di mana kekuatan seorang menentukan statusnya, selama seseorang menunjukkan kekuatan yang mengejutkan orang lain, orang tersebut akan mendapatkan rasa hormat mereka. Ini adalah aturan yang sederhana dan juga langsung. Xiaoyan hanya tersenyum mendengar sorak-sorai itu. Di balik senyumnya, tidak ada kesombongan maupun kepuasan. Dia hanya mengikuti kelompok itu dan terus berjalan menuju tempat pemetikan tanaman obat tanpa suara. Semuanya, kita sudah dekat ke lokasi pemetikan obat. Setelah berjalan begitu lama, semua orang pasti lelah. Silakan beristirahat sebentar, ucap dokter Peri. Setelah berjalan beberapa jauh, suara perempuan yang lembut dan renyah tiba-tiba memanggil dari dalam kelompok yang tenang itu. Langkah kaki yang maju perlahan berhenti saat seluruh kelompok berhenti maju pada saat yang sama. Berbalik, mereka menghadap wanita muda yang tersenyum polos dan menganggukkan kepalanya dengan patuh. Setelah berdiskusi sebentar, lebih dari 10 tentara bayaran disebar ke daerah sekitar untuk bertindak sebagai pengintai. Orang-orang yang tersisa hanya duduk dan mulai memulihkan tenaga yang telah mereka konsumsi selama perjalanan. Sambil duduk di tanah, Xiaoyan perlahan-lahan mengembuskan nafas. Ia mengangkat jarinya, pil pemulihan kekuatan muncul di tangannya. Ia menyapukan pandangannya ke sekeliling lalu mengangkat kepalanya dan menguap. Telapak tangannya menutupi mulutnya saat ia melakukannya, serta memindahkan pil itu ke dalam mulutnya. Ia kemudian dengan cepat menelan pil itu tanpa meninggalkan tanda-tanda bahwa ia telah melakukannya. Begitu pil itu berada di dalam tubuhnya, efeknya dengan cepat menyebar ke seluruh tubuhnya. Xiaoyan bersandar di pohon dan memejamkan mata, membiarkan efek obatnya dengan cepat menggantikan dogi yang terkuras di dalam tubuhnya. Dengan bantuan pil pemulihan kekuatan, Xiaoyan berhasil kembali ke bentuk puncaknya dengan cepat. Sedangkan sekelilingnya, para tentara bayaran lainnya masih menunggu kekuatan mereka pulih. Setelah berbisik dalam hatinya tentang betapa nikmatnya memiliki pil itu, Xiaoyan kemudian berdiri. Ia berbisik kepada para tentara bayaran di sekitarnya tentang pergi ke toilet sebelum perlahan-lahan menuju ke daerah hutan lebat di sampingnya. Di dalam area hutan lebat, cahaya telah meredup secara signifikan. Namun, tempat ini telah diintai oleh tentara bayaran lainnya sebelumnya. Jadi Xiaoyan tidak khawatir akan diserang tiba-tiba oleh binatang ajaib. Pandangannya menyapu sekelilingnya, mencari tempat latihan yang cocok. Setelah Xiaoyan mengamati sekelilingnya, ia mulai bergerak lebih dalam ke daerah hutan lebat itu. Setelah berjalan beberapa lama, daerah yang redup itu tiba-tiba menjadi terang. Ia mengangkat kepalanya dan menyadari bahwa ia telah keluar dari daerah hutan lebat itu. Di depannya ada tebing terjal. Dasar tebing itu dipenuhi dengan tanaman hijau subur, sehingga pemandangannya indah. Tatapan Xiaoyan menyapu puncak tebing sebelum tiba-tiba berhenti.
Ia mengusap hidungnya saat menuju ke tepi tebing, tempat tumbuh-tumbuhan dengan bunga putih yang sedang mekar berdiri. Tumbuhan ini memiliki bunga berwarna putih pucat. Di antara bunga-bunga putih pucat yang mekar, ada buah berwarna merah tua yang tersembunyi serta mengeluarkan bau obat yang samar. Setelah mengamati tanaman itu dengan seksama, Xiaoyan mengangkat alisnya karena terkejut. Setelah itu, dia menundukkan tubuhnya dan mengulurkan tangannya ke tanaman itu, berniat untuk memetiknya. Tepat saat tangannya menyentuh tanaman itu, sebuah tangan seputih giok tiba-tiba terjulur dari sisi lain tebing dan menyasar tanaman yang sama, namun malah mencengkeram tangan Xiaoyan. Setelah tangan seperti giok itu menyentuh tangan Xiaoyan, tangan itu berhenti sebentar sebelum ditarik kembali dengan sangat cepat. Sesaat kemudian, wajah cantik muncul dari sisi lain tebing dan muncul di hadapan wajah tercengang pemuda yang berjongkok dengan wajah bingung.